Halo semuanya, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya sepele, tapi dampaknya gede banget. Kita akan bongkar sisi lain dari sifat yang sering dianggap bagus, yaitu jadi orang yang nggak enakan atau nggak bisa bilang tidak. Ternyata, kebaikan yang berlebihan itu ada harganya loh, dan harganya bisa jadi mahal banget. Oke, kita mulai langsung dari pernyataan yang, jujur aja, agak nonjok ya. Menjadi people pleaser bisa bikin miskin. Kedengarannya ekstrim banget kan? Tapi coba deh kita tahan dulu, karena ini adalah inti dari semua yang akan kita kupas tuntas hari ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sih, niat kita yang pengen nyenengin orang lain, malah jadi bumerang buat diri sendiri? Kok bisa waktu, energi, bahkan dompet kita yang jadi korban? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke babak pertama. Di sini, kita akan coba bedah apa sih sebenarnya masalah dari sikap yang sering kita sebut nggak enakan ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata-kata pola pikir. Jadi, ini tuh bukan sekedar perasaan nggak nyaman pas mau nolak, tapi udah jadi kebiasaan di otak kita, sebuah keyakinan yang salah kaprah bahwa bilang iya terus-terusan itu adalah hal yang benar. Menurut sumber kita, alasan kenapa pola pikir ini bahaya banget itu simple. Karena di luar sana, dunia ini penuh sama yang namanya taker. Mereka ini, sadar atau nggak sadar, adalah orang-orang yang bakal manfaatin kebaikan kamu tanpa rem. Nah, pas si people pleaser ketemu sama si taker, udah deh, disitulah lingkaran setan kerugian ini dimulai. Dan inilah akibatnya. Pelan tapi pasti, kamu kehilangan kendali atas aset paling berharga dalam hidup. Waktu, energi, uang, bahkan masa depan kamu. Kalau 3 yang pertama itu udah habis, ya kamu jadi miskin dalam segala hal, bukan cuma soal duit. Setir hidup kamu udah bukan kamu lagi yang pegang, tapi orang lain. Oke, sekarang kita gali lebih dalam. Kenapa sih kok susah banget bilang tidak? Ternyata ini bukan karena kita orangnya baperan atau terlalu perasa. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Ini dia biang keladinya. Kita nggak bisa nolak karena kita sendiri belum tahu persis apa yang paling penting buat hidup kita. Jadi kita nggak punya saringan. Semua permintaan dari luar kelihatannya sama-sama penting, jadinya ya diiyain aja semua. Kutipan ini pas banget buat nggambarin situasinya. Kalau nggak ada prioritas, ya kita bakal terus-terusan ke bawah arus permintaan orang lain. Karena kita nggak tahu apa yang harusnya kita pertahanin mati-matian. Jadi solusinya ya bangun fondasinya. Coba deh luangin waktu buat mikir, apa sih yang paling penting buat gue? Kalau itu udah jelas, nanti setiap ada permintaan, keputusannya jadi sadar dan logis. Bukan cuma karena perasaan nggak enakan doang. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat yuk gimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Ada cerita simpel dari sumber kita. Bayangin deh situasinya. Kamu lagi sibuk-sibuknya ngejar deadline kerjaan. Penting banget. Tapi, ada temen yang lagi semangat-semangatnya main pedal, ngajakin kamu terus. Karena nggak enakan, buat nolak, kamu iyain terus. Hasilnya, prioritas teman kamu tercapai, tapi kerjaan kamu yang nyangkut karir dan duit kamu malah jadi berantakan. Nah, ini pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Di situasi kayak tadi, apakah kita beneran jadi teman yang baik? Atau kita sebenarnya cuma gagal menolong diri sendiri demi menghindari rasa nggak nyaman sesaat? Dan ini dia, kebenaran yang mungkin agak pahit. Dengan selalu bilang iya, sadar atau nggak sadar, kitalah yang ngajarin orang-orang di sekitar kita buat nggak menghargai batasan kita. Kita sendiri yang ngasih mereka lampu hijau. Nah, bagian ini seru banget, karena ini bisa mengubah cara pandang kita. Banyak orang mikir nggak enakan itu sama aja dengan empati. Padahal, wah beda banget loh. Lihat deh beda fundamentalnya di sini. Sikap enggak enakan itu sumbernya dari pikiran, dari kalkulasi dan rasa takut. Kalau gue tolak nanti dia mikir apa ya? Sebaliknya, empati itu datangnya dari hati. Hati kita tulus tergerak, baru deh pikiran kita nyari cara terbaik buat ngebantu. Kutipan ini benar-benar ngena. Ini bukti bahwa jadi teman yang sesungguhnya itu kadang artinya harus berani bilang tidak atau ngasih kritik yang membangun. Itulah empati yang sebenarnya. Kalau kita iyain terus, orang itu malah nggak akan berkembang. Oke, setelah kita paham masalahnya, akarnya, dan bedanya dengan empati, sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Gimana cara kita nemuin keseimbangan yang pas? Hidup ini kan soal keseimbangan ya. Di satu sisi, ada si nggak enakan yang batasannya diinjek-injek terus. Di sisi lain, ada orang yang super egois yang malah nginjek-injek batasan orang lain. Tujuan kita adalah nemuin titik manis di tengah-tengahnya. Hal yang paling penting buat diingat adalah, ini semua proses. Nggak ada yang bisa berubah dalam satu malam. Anggap aja ini perjalanan pendewasaan, di mana kita pelan-pelan belajar dan beradaptasi sampai nemu versi diri kita yang paling pas.
Pertanyaan bagus, semua perjalanan besar kan dimulai dari satu langkah kecil kan? Terus, apa yang bisa kita lakuin sekarang juga? Nah, sumber kita ini ngasih satu titik awal yang sangat konkret. Penulisnya sendiri ngaku kalau perjalanan dia buat berubah itu dimulai dari membaca buku yang ada di layar ini. Ini bisa jadi inspirasi langkah praktis buat kamu juga. Oke, sebagai penutup saya mau kasih tantangan kecil. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini. Coba deh pikirin, satu hal aja di mana kamu bisa bilang tidak demi melindungi waktu dan energimu. Itulah langkah pertama untuk mengambil alih kembali kendali hidupmu.